Hai Mamsmi. Hari ini kita bakal ngobrol sama Mami Han. Yuk kita dengerin dulu kisah story-nya dia. Hai Han. Hai Cici. Han, tell me you are special for me. Aduh, thank you. kenapa? Karena Mami Han ini menjalani 3 roles dalam hidupnya, ya kan? As a wife, ya kan? Terus sebagai mami, and juga sebagai entrepreneur. Han ini running berapa Han? 4 ya? 4 salon ya sekarang? 4 salon, ya kan? Dan 1 restoran. Dan 1 bakery. 1 bakery, 1 bakery. Wow, jadi 5 ya. Jadi share with me dong, waktu itu pertama kali jadi moms itu usia berapa sih? Anak pertama di saat aku usia 28. Oke. Dan recently just give birth, my baby sudah 8 bulan. Wow, udah 8 bulan, jadi 2 ya? Nah, 2, oke. So how do you, gimana sih moms bagiin waktunya deh? Dari tadi membagi waktu dari istri menjalankan perusahaan, and then juga jadi mami, mesti masak juga, ya kan? Coba bisa nggak sharing tipsnya deh buat para moms lainnya? Oke, hai Moms B. Oke, jadi basically 3 roles itu nggak mudah ya, Ci. Oh, pastinya, pasti. Ya, basically kaki di kepala, kepala di kaki ya kan? Jadi udah multitasking, terus banyak yang harus disacrifice. Banyak sekali yang harus disacrifice. Yang paling kasihan tuh basically suami ya. Karena para papa B harus ngalah ya, harus ngalah dulu ya. Karena babynya masih quite young, terus masih breastfeed ya. Terus kan? masih breastfeed, terus kokonya sekarang juga masuk SD, jadi banyak harus di catch up. Kalau soal bisnis, thanks God sudah well established ya, jadi enak antara dedek Koko dan dedenya kan cukup jauh tuh, jadi berapa tahun sih bedanya? 7 tahun. 7 tahun, oke. Jadi selama 7 tahun itu aku sudah catch up lah untuk masalah bisnis. Jadi fondasinya sudah cukup solid ya, udah solid. Udah belajar banyak nih ya. Betul. Jatuh bangun ya. Betul. Kalau bisnis itu kan ya kita learn by pattern ya. Tapi kalau anak ini yang susah karena kan dinamis. Bener banget, bener. Terus kita beda kelas, maksudnya dia naik kelas, beda lagi lingkungannya, beda lagi mami-maminya, terus baby juga baru lahir, jadi harus banyak banget yang dipelajari. Bener, sama sih ngebandingin, aku juga kalau bandingin dengan Mami Han, anakku kebetulan udah pada besar, udah kuliah, jadi memang beda ya. Jadi setiap saat kayaknya kalau moms itu kayak never end study gak sih? Belajar mulu ya kita sampai hari ini, aku usia 50 aja masih banyak belajar how to handle my teenagers kids kan. Nah, moms B pernah waktu itu sharing sama aku ya, pregnancy-nya tuh, coba boleh nggak sharing dengan para moms B lainnya, how did you go through with your pregnancy? Ya, jadi antara Koko dengan si dedenya kan 7 tahun tuh dan kena masa COVID tuh kan. Jadi waktu hamil yang kedua itu di tahun 2023 ya, technically ya 2023 aku hamil. Hamil yang kedua ini susah banget, bener-bener sakit banget. Ngebayangin sih. Betul, tapi aku kira itu hanya karena aging. I thought that lah ini udah kepala 3 plus. Masih muda lah. 3 plus dan hamil di saat 2 plus itu pasti berbeda. Ternyata aku punya kista. Kistaku cukup gede, itu kira-kira 20 cm. 20 cm, segini dong ya? Ya, jadi mungkin bertumbuh ya, mungkin waktu awal-awal pregnancy nggak segede itu, tapi karena mungkin hormon, terus vitamin, stres dan lain-lain, jadi gede banget. That's why we're very painful ya? Ya, jadi di usia 4 bulan aku udah susah banget mobile, terus aku gain weight-nya cepet banget. Itu PR juga tuh buat para moms ya? Hampir 25 kilo. Jadi ini PR banget ini. Nguranginnya PR banget ya? Nah, akhirnya karena si kista berada di indung kiri, gede banget, akhirnya indung kiri aku harus dibuang. Karena udah hampir gak ada bentuk di indung kiri. Untungnya yang kanan masih selamat, jadi thanks God masih bisa menstruate, masih hormonnya masih bisa ya masih seperti normal lah. Cuma during the pregnancy it was very painful. Gak bisa duduk, gak bisa tidur, gak bisa jalan juga sangat sakit.
thanks God ya, Cici kasih aku itu Ci masih inget kan Apa yang tuh? itu nursing pillow nursing ya. pillow, ya, I Nah, ever itu send it to you. very Habis bingung mau ngasih apa dengerin dia banget. ini ya. Oh, thank you, Iya, thank you. jadi kalau lagi di kasur, karena kan pillownya tuh solid kan, Ya, Ci. betul. Jadi waktu ditaruh di punggung itu, enak banget. Buat support ya, buat support Betul, tulang belakang. kadang paling sakit belakang betul, ya. Iya nggak sih, kadang lagi kalau kita aku hamil ya? iya betul. Kalau di sofa juga aku taruh di bawah kaki, itu juga bisa support nahan. kaki aku. Yes. Jadi itu Supaya peradangannya juga lancar ya. Thank you. I'm so glad it is very useful ya, berguna Iya. banget ya. Iya, Moms. Jadi memang sebagai mother ini pelajaran apa sih yang membuat how do you think you punya kehidupan berubah dari seorang single, married, and then punya anak, dan have melalui pregnancy yang kalau menurut aku sih sangat-sangat sulit juga ya. Iya nggak sih? Ya itulah ya, being a woman ya itu role-nya harus dinamis. Benar. Dari yang dulu gajian masuk pocket, oke, setelah gajian oke, mau kemana, mau main apa, mau beli apa, diskon di mana. Nah tapi once kita got married, especially aku startup ya, jadi aku benar-benar memulai bisnis tuh dari nol, with zero knowledge. Dengan funding yang tidak besar juga. Jadi benar-benar harus sacrifice banyak, terutama waktu. Waktu, kalau uang kita bisa cari ya moms, tapi waktu ini yang sangat susah. Once sudah berjalan ya kita susah untuk kembali. Jadi harus very wise untuk bisa membagi-bagi waktu antara rumah, antara keluarga, antara anak, dan juga kita take a role as a daughter kan. Masih ada orang tua, jadi benar-benar harus memilah-milah. Dan I think kalau aku boleh tambahin ya Han, passion ya. Kita harus punya passion sih ya Moms, karena without passion kayaknya kita akan sangat sulit nggak sih ngalamin. Kita harus gone through, lewatin hari-hari kita, ya nggak sih? Benar. Passion itu bisa dalam bentuk berbagai macam ya. Pernah nggak sih kepikiran waktu you lagi single tuh bakal punya salon? Pernah nggak sih kepikiran? Atau itu just kayak gimana ya? Kayak kadang-kadang ada kan kita langsung ada kesempatan gitu. Ya. Kalau jujur ya Cici, salon ini aku lebih manage di bisnis. Oke. Jadi aku memang sangat passion di dunia bisnis, dunia marketing dan dunia sales, branding. Nah, it is really my passion gitu. Nah, jadi kalau misalnya dunia salon ya by opportunities, by chance itu comes. Tapi ya thanks God ya, semua juga berkat Tuhan, berkat passion, berkat dukungan dan support pasti dari my husband and my parents juga. Berarti ada supporting system yang nolongin ya. Jadi Moms B inget ya, jadi kalau aku boleh summarize, sebenarnya kesempatan itu bisa datang kapan aja, benar nggak? Tapi kita juga harus punya passion untuk ngejalaninnya. Betul. Jadi yang kalau yang aku belajar dari Han ini adalah this is a hardworking woman, beneran hardworking, and then nggak pernah walaupun ditimpa banyak masalah, misalnya kayak waktu lagi pregnancy, life goes on ya Han, bener nggak? Kita nggak boleh cepat putus asa, ya kan? Dan kita juga harus banyak bersyukur, ya kan? Walaupun sulit, tetap bersyukur, benar. Ya kan, sesulit apapun tetap bersyukur. Nah, itu sih kayaknya yang aku pelajarin dari Han, dan juga supporting system, ya kan, bener-bener parentsnya, kakak, you have sister right? Ya punya kakak, husband juga. Husband. Nah itu, dan sebenarnya supporting system gak hanya itu ya Han. Kalau I lihat Nanny you juga sangat supporting you ya, kayaknya ya. Nah itu juga, kita juga bersyukur tuh. Kebetulan aku juga punya Nanny udah 23 tahun ikut saya, jadi itu juga salah satu supporting system yang membantu kita ya untuk running our time, bener gak sih? Nah ada trik-trik apa lagi nggak Han yang mau di-share ke Moms B lainnya nih? Sebenarnya ya kalau misalnya aku boleh refleksi ya Ci ya, kayaknya the most important adalah mind. Oke, good. Karena kalau pikiran tidak start dari pikiran yang kita harus positif, itu sangat susah, especially waktu COVID Ci. Tahu sendiri ya. Salon itu adalah yang pertama tidak boleh beroperasional. Jadi it was a big impact, dan waktu itu aku sudah punya 4 cabang dan hampir 40 employee.
Dan untuk memutuskan siapa keluar tuh sangat susah. Akhirnya aku memutuskan tidak ada satupun yang aku pecat. Thanks God. Tapi ya itu harus bener-bener mindnya itu bener-bener stay positif. Jadi ya Moms B bener, kalau misalnya support system kita selalu on the right track, itu akan mempermudah kita. Terus always being grateful. Nah, bersyukur ya. Betul. Kalau kita selalu berada selalu syukuri apa aja, itu akan lebih mudah terlewati. Benar. Aku juga merasa gitu sih. Kalau misalnya di masa-masa sulit, kita juga sama-sama ya ngalamin ya. Kita juga waktu itu my SPG juga beberapa banyak toko yang harus tutup, terutama yang di mall-mall ya. Jadi nggak boleh beroperasi. Jadi wah, pembayaran ini itu aduh pusing deh bener. Sih kita mengalami semua deh. Tapi it's a learning curve ya. Kita bisa sustain, bisa semuanya bisa beres dan satu persatu dibuka juga ya jalannya kembali. Bener nggak sih? Nah, oke. Terus kira-kira dari Han sendiri future ke depan nih, punya ada nggak ambisi lain atau apa sih yang belum kesampaian nih? Waduh, kalau ambisi sih banyak ya. Memperbanyak cabang mungkin. Ya itu sih, actually sekarang teknologi ya. Kita sangat terbantu oleh banyaknya teknologi di mana saat ini aku bisa kerja di rumah, Ci. Jadi banyak hal yang aku udah delegasikan ke teknologi, di mana teknologi itu membantu aku untuk aku bisa kontrol jarak jauh. Jadi selain sistem, selain human resource juga terbantu lah dengan teknologi. Makanya banyak hal aku bisa kerjakan di rumah while taking care of the baby and taking care of the bakery, koko salon, semua, ya kan banyak tuh. Apalagi bakery ya susah ya, karena kan banyak harus kayak inovasi, perishable goods gitu kan, jadi bisa rusak gitu kan, ya nggak sih? Ya kalau misalnya Cici tanya what is the goal for the future, I think my biggest investment adalah anak-anak. Jadi mungkin saat ini sampai si Dede berusia sudah bisa kalau bahasanya sudah masuk TK kali ya, baru aku akan lebih ambisi lagi ke karir. Tapi currently aku a little bit pull back, jadi spend a little bit more time with the kids, really enjoy their development gitu. Itu karena waktu nggak bisa balik ya. Betul. Once kan Cici sekarang teknologi ya, kayak anak-anak kalau nggak terkontrol juga susah ya. Bahaya juga ya dengan exposure sosial media. Ya, anak kita kontrol, tapi kalau lingkungannya, teman-temannya kita nggak pernah tahu. Yes. Jadi sekarang ya fokusnya di anak-anak dulu. So ada kan you mix marriage ya. Jadi Han ini married with bukan Indonesian ya. Tetapi ada nggak culture or traditions yang you tetap ajarin ke anak-anak gitu loh sebagai mother? Ya, interracial marriage ya itu memang international marriage. Interracial marriage itu memang susah-susah muda ya. Susah-susah muda, benar-benar susah-susah muda. Jadi kalau Cici tanya soal how kita manage the differences ya, banyak hal yang harus di-adjust kalau memang pernikahan interrasial. Yang aku pertahankan adalah tradisi-tradisi utama, seperti Diwali, karena kebetulan my husband itu adalah Indian descendant. Diwali tetap kita pertahankan. Terus kalau bagi saya tuh Chinese New Year juga masih aku pertahankan. Tradisi angpau, tradisi pakai merah itu masih aku teruskan. Terus kalau buat budaya papanya Diwali, terus puja, walaupun kita Nasrani tapi kita tetap mengenalkan budaya itu. Dan setahun sekali tetaplah kita balik ke India untuk kasih anak-anak jangan sampai lupa bahwa mereka dari sana betul. Ya. Jadi kalau udah gede juga jangan sampai culture shock ya. Jadi dari kecil udah disisipin dikit-dikit. Ya, wow, ini PR ya. Maksudnya ini kita banyak belajar banget ya, Moms B, dari Mami Han. Pertama dari international marriage, and then pregnancy, adjustmentnya dulu deh. Waktu jadi wife, adjustment, terus pregnancy, anak pertama, anak kedua berbeda banget. Dan during COVID, how to run the business. Tapi satu hal yang aku pelajari,
bahwa kita tetap harus bersyukur dan punya mind yang positif ya. Benar. Mind yang positif pasti kita bisa dan pasti ada jalan keluar. Karena mostly mak-mak biasa gitu ya, kalau lagi stres kan gitu kan, jadi langsungnya negative thinking aja ya. Which is normal, moms, it's okay. Yes, But then yes. kita harus flip lagi ya, flip Benar. pikiran kita untuk kembali positif dan pasti ada jalan keluar. Betul. Yes, Terus jangan terlalu sering mendengar hal-hal yang negatif. benar. Dan jangan selalu dengar-dengar ini kali ya. Pertama negatif dan juga mungkin pergaulan. Betul. Harus tahu siapa yang bisa memberikan positive thinking dan betul, support system betul, ya. betul. Nah itu yang penting. So Moms B udah belajar banyak kan dari Mami Han. So kita berharap banyak ilmu yang Moms B bisa pelajari dari Mami Han, dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.